Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2406 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 6 ayat 37 dan ayat 38. Di bawah perikop hal menghakimi. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kalimat terakhir di ayat 38 ini. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Amin. Saudara, mari kita belajar untuk kita menabur hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Karena selalu saya bilang, perbuatan baik yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menabur kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Sehingga satu hari nanti kita akan menuai bukan hanya 10, 20, bukan hanya 100, 200, tetapi berlipat-lipat kali ganda kita terima dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita tanam dahulu, sekarang kita tuai. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan ini berkata kepada kita, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat orang-orang di zaman sekarang ini suka sekali menghakimi orang. Melihat ada orang yang berpenampilan sederhana, mereka langsung menghakimi, oh ini orang susah, ini pasti pengemis, ini pasti pencuri dan lain sebagainya. Saudara, lihat pandangan orang. Mereka langsung menghakimi orang menurut apa yang mereka lihat. Apa yang menjadi prediksi mereka. Padahal belum tentu, saudara. Banyak juga orang yang berpakaian rapi, necis, tapi mental mereka pencuri. Mereka koruptor dan lain sebagainya. Banyak di luar sana. Tetapi saudara lihat kenyataannya. Banyak orang langsung curiga ketika mereka melihat orang yang sederhana. Mereka langsung menghakimi orang ini, seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka menghakimi orang menurut apa yang kelihatan. Kalau saudara tidak mau diperlakukan dengan hal atau cara yang sama, jangan menghakimi orang. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim buat kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berprofesi sebagai hakim, jadilah hakim yang adil. Amin. Jangan membela yang bayar, tetapi
Jadilah hakim yang adil. Jadilah wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada konteks firman Tuhan ini, jangan menghakimi orang. Kalau saudara menghakimi orang, itu akan kembali kepada saudara. Saudara juga akan diukurkan dengan hal yang sama. Kebanyakan kita, orang sudah berdosa, tetapi suka sekali menghakimi, oh itu orang berdosa. Padahal belum tentu saudara, dosa siapa yang lebih banyak. Terkadang orang yang suka menunjuk-nunjuk itu, dosanya lebih banyak daripada yang ketangkep itu saudara. Jadi jangan suka menghakimi orang, koreksi dirimu. Belum tentu kita lebih baik daripada orang yang kita hakimi itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah bagian yang menghakimi itu bagian Tuhan, bukan bagian kita. Amin. Jadi jangan suka mengambil bagian Tuhan. Jangan suka menghakimi orang. Koreksi dirimu. Belum tentu saudara lebih baik daripada dia. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang pertama, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Yang kedua, janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Saudara, firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita bahwa penghukuman itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan suka mengambil bagian atau porsinya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya nonton di TikTok, saudara, ada yang lucu. Saya nonton, ada seorang yang berkata begini, kalau kita menunggu waktu Tuhan untuk menghukum orang yang berbuat jahat kepada kita, itu terlalu lama. Lebih baik saudara datang kepada orang itu, lalu hajar orang itu, pukul orang itu. Dengan demikian, saudara membantu Tuhan. Katanya seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Pembalasan adalah haknya Tuhan. Saudara, kalau kita balas kepada orang itu, sama seperti kita menghukum orang itu. Kalau kita menghukum orang itu, yang mungkin sudah berbuat salah, berbuat jahat kepada kita, kita sudah mengambil porsinya Tuhan untuk menghukum orang itu. Akhirnya apa? Penghukuman Tuhan terhadap orang itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah Tuhan akan menghukum kita. Karena apa? Kita mengambil porsinya Tuhan. Kita menghukum orang itu dengan tindakan kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jangan menghukum. Kalau kita menghukum orang, kita akan dihukum oleh Tuhan. Bertobat, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih contoh dalam Alkitab. Seseorang yang dihukum oleh apa? Oleh hukuman yang dia rancang kepada seseorang. Dan apa yang terjadi, saudara? Justru dia sendiri yang menerima hukuman yang hendak dia jatuhkan kepada orang itu. Siapa dia? Dia adalah Haman. Haman ini adalah orang yang sangat-sangat dipercaya oleh Raja Ahasiweros. Saudara dengar ini baik-baik. Haman ini ingin sekali dihargai, dihormati oleh orang. Sehingga setiap dia berjalan, semua orang memberikan hormat dengan cara menundukkan kepala. Saudara, ada satu orang yang bernama Mordekai yang berasal dari Israel yang tidak menundukkan kepalanya kepada Haman. Dan itu membuat sakit hati Haman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca kisah ini, Haman kemudian merencanakan satu hal yang jahat, di mana dia membuat tiang sula yang berukuran 22 meter. Saudara, tiang sula itu dia rencanakan untuk menusuk Mordekai dari lubang anus sampai ke mulutnya. Itu rencana jahat dari si Haman. Tapi singkat cerita, saudara,
Haman merencanakan satu kejahatan kepada Mordekai, orang benar, orang yang takut Tuhan. Saudara lihat, Tuhan mampu membalikan situasi keadaan itu. Amin. Apa yang terjadi dengan Haman? Haman sendirilah yang mati di tiang sula, yang dia rencanakan untuk membunuh Mordekai. Justru dia sendiri yang mati di tiang sula yang dia buat sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, orang yang menghukum orang, justru dia sendiri yang akan kena hukuman. Makanya saudara, jangan suka hukum orang, jangan suka menghakimi orang. Karena apa saudara? Perangkap yang kita buat untuk menghukum orang, untuk menghakimi orang itu akan menjerat kita sendiri. Akhirnya kita sendiri yang jatuh ke perangkap yang kita buat. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Karena firman Tuhan tadi, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghukum orang. Apalagi orang itu tidak bersalah. Sedangkan yang bersalah saja saudara, biar penghukuman Tuhan yang berlaku buat dia. Jangan kita yang mengambil porsinya Tuhan. Apalagi orang yang tidak bersalah kita hukum. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa hukum tabur tuai itu berlaku sampai sekarang ini. Amin. Jadi apa yang kita ukurkan itu akan kembali kepada kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berlomba-lomba berbuat baik. Supaya apa saudara? Supaya apa yang kita tabur itu, apa yang kita perbuat itu kembali kepada kita berlipat-lipat kali kebaikan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terakhir, yang ketiga. Dari firman Tuhan ini kita belajar. Perhatikan. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Memberikan kepada kita satu pelajaran kasih yang luar biasa. Saudara, ampunilah orang yang bersalah kepada saudara. Maka apa? Dosa-dosamu, kesalahanmu, kejahatanmu, Tuhan ampuni. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Usahakan diri sebelum kita dipanggil Tuhan dengan cara mendadak. Pastikan saudara sudah beres dengan kehidupanmu. Saudara sudah melepaskan pengampunan pada orang-orang yang mungkin sudah berbuat jahat kepada kita. Saudara pastikan sudah beres, saudara sudah mengampuni mereka. Karena kalau saudara masih menyimpan sakit hati, dendam, saudara dipanggil Tuhan dengan cara mendadak, saya mau pastikan saudara tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena saudara belum melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah membuat saudara dendam, sakit hati. Kalau kita tidak mengampuni, firman Tuhan ini jelas. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Amin. Jadi kalau saudara tidak mengampuni kesalahan orang, saudara tidak mendapat pengampunan. Kalau saudara tidak mendapat pengampunan dari Tuhan, saya mau tanya, saudara mati di mana kira-kira? Di surga? Apa di neraka? Saya percaya orang-orang yang tidak mengampuni, mereka tempatnya di neraka. Saudara bertobat, saudara. Mungkin saudara berkata, Pak Pendeta sih nggak tahu apa yang dia lakukan, dia perbuat kepada saya sehingga saya sakit hati. Saudara, saya tidak mau tahu apa yang mereka lakukan kepada saudara. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Kalau kita tidak mengampuni, dosa kita tidak akan mendapat pengampunan. Saudara, mari buka di dalam Injil Matius pasal 6. Ayat 14 dan ayat 15 di sana perhatikan. Saya bacakan buat kita sekalian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak, Ibu, Saudara, jelas firman Tuhan ini katakan, kalau kita tidak mengampuni, dosa-dosa kita tidak akan diampuni oleh Bapa kita. Oleh karena itu, saudara, lepaskan pengampunan. Jangan sampai saudara memendam sakit hati, lama-lama jadi dendam. Dan itu akan sangat sulit untuk kita lepaskan. Saudara, lepaskan pengampunan, maka saudara akan hidup dalam damai sejahtera. Saya yakin dan percaya, orang yang hidup dalam dendam, hidup mereka tidak akan pernah bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan, maka saudara akan merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lepaskan pengampunan, supaya kita diampuni kesalahan, dosa-dosa kita. Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, janganlah kamu menghakimi. Supaya apa? Kita tidak dihakimi. Yang kedua, janganlah kamu menghukum, supaya kita tidak dihukum. Lepaskanlah pengampunan, supaya kita mendapat pengampunan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan ini, kita akan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita, dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar pada hari ini sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.